Hafizah Ainul Fajar dari kelas 10 MIPA 1 akan memaparkan 5 kerajaan Hindu dan 3 kerajaan Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Cekidot! Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia, berlokasi di Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini dibangun pada tahun 400 Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Raja Kulungga. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Mulawarman. Pada masa kepemimpinannya, Raja Mulawarman pernah menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan untuk mengapresiasinya, kaum Brahmana menulis kejadian tersebut di sebuah dupa. Nah, keruntuhan dari kerajaan Kutai ini diawali pada abad ke-13 ketika raja ke-13 dari kerajaan Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetiya dikalahkan oleh raja dari Kutai Kartanegara bernama Aji Pangeran Anung Panji. Peninggalan dari kerajaan Kutai yang pertama adalah Prasasti Yupa, Keris Bukit, Tali Juwita, dan Pura-pura Emas. Yang kedua adalah Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini berlokasi di Malang sampai Madiun yang sekarang dan berdiri pada tahun 1045. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan agraris yang raja pertamanya bernama Sri Samara Wijaya. Kerajaan Kediri ini menjadi satu-satunya kerajaan yang ada di Jawa Timur pada masanya. Nah, masa kejayaan Kerajaan Kediri ini terjadi ketika kepemimpinan dari Raja Jayabaya. Nah, Raja Jayabaya ini sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya. Dan pada masa kepemimpinan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri bukan hanya menjadi kerajaan agraris, namun juga menjadi kerajaan maritim. Keruntuhan dari Kerajaan Kediri ini diawali dengan naik tahtanya Raja Kertajaya. Pada saat itu, banyak para Brahmana berselisih dengan kerajaan dan ditambah lagi oleh para Brahmana bersekutu dengan bupati yang bernama Ken Arok. Dan pada tahun 1222, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya. Dan disitulah akhir dari masa kejayaan Kerajaan Kediri. Peninggalan dari Kerajaan Kediri diantaranya adalah Candi Panataran, Candi Burak, Prasasti Kamulan, Prasasti Galunggung, dan Prasasti Jaring. Yang ketiga adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berdiri pada tahun 1222, didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok, berlokasi di daerah Singasari, Malang. Awalnya, Kerajaan Singasari ini merupakan bagian dari Kerajaan Kediri. Nah, pada masa kejayaannya, Kerajaan Singasari ini dipimpin oleh raja bernama Kertanegara. Nah, pada masa kejayaannya ini, Kertanegara mengirimkan pasukan ekspedisi Pamalaya dan melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Bali. Keruntuhan dari Kerajaan Singasari ini terjadi karena kerajaan terlalu sibuk untuk mengirimkan pasukan keluar Pulau Jawa. Ditambah lagi adanya pemberontakan dari Jayakatwang yang menewaskan Raja Kertanegara. Peninggalan dari Kerajaan Singasari yang pertama adalah Candi Jago, Candi Singasari, Candi Jawi, dan Candi Kidal. Yang keempat adalah Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari nama tumbuhan yang tumbuh di dekat sungai kerajaan. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada abad keempat, hampir sama seperti Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini berlokasi di daerah Jawa Barat. Raja pertamanya bernama Jaya Singawarman dan pada masa kejayaannya dipimpin oleh raja bernama Purnawarman. Pada masa kejayaannya itu, Raja Purnawarman mengambil alih 48 kerajaan kecil di bawahnya. Nah, keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara ini terjadi ketika Raja Linggawarman wafat dan digantikan oleh Raja Tarusbawa. Nah, pada masa kepemimpinan Tarusbawa ini pada tahun 670 Masehi, beliau mengubah Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Dan pada saat itu, Kerajaan Galuh langsung memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Hal itu didukung oleh Kerajaan Kalingga karena pada saat itu
putra mahkota mereka akan dinikahkan dengan putri bernama Maharani Sima dari kerajaan Kalingga tersebut. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tarumanegara diantaranya adalah Prasasti Ciateren, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Tugu. Yang kelima adalah Kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan ini didirikan pada abad ke-6. Lokasinya ada di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja pertama dari kerajaan Kalingga ini bernama Prabu Wasumurti. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang raja bernama Ratu Sima. Ratu Sima ini terkenal akan ketegasannya, dan juga beliau sangat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, sehingga masyarakat kerajaan Kalingga sangat tentram dan sangat sejahtera pada masa itu. Keruntuhan dari kerajaan Kalingga ini bermula sepeninggalan Ratu Sima. Nah, setelah Ratu Sima meninggal, kerajaan Kalingga menjadi dua kubu, dan itu menjadikan awal kehancuran dari kerajaan Kalingga. Nah, puncak dari kehancuran itu saat kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Kalingga. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kalingga antara lain adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Upit, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Yang keenam adalah Kerajaan Sunda. Nah, Kerajaan Sunda ini awalnya adalah bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Berdiri pada abad ke-7, lokasinya ada di sebelah barat Pulau Jawa. Nah, raja pertama dari Kerajaan Sunda ini merupakan pendirinya, yaitu Tarus Bawah. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sunda dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja. Pada masa kejayaannya itu, Sri Baduga Maharaja melakukan pengembangan dan pembangunan fisik serta pembangunan dalam bidang militer. Keruntuhan dari kerajaan Sunda ini bermula saat kerajaan Sunda diserang oleh kerajaan Banten. Pada saat itu kerajaan Banten telah menjadi kerajaan Islam, dan pada saat itu pada tahun 1535 sampai 1543 adalah serangan pertama dari kerajaan Banten. Lalu setelah itu ada serangan kedua dari kerajaan Banten. Nah, serangan kedua itu dapat menaklukkan kerajaan Sunda. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sunda antara lain adalah Prasasti Cikapundung, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Ulu Belu, dan Situs Karangmulyan. Kerajaan ketujuh adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, kata Sriwijaya ini berarti kemenangan yang gemilang. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7. Lokasinya ada di Pulau Sumatera. Pada awalnya, pusat pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya ini bukan di Palembang, melainkan di Riau. Namun, berpindah ke Palembang untuk menambah daerah kekuasaan. Raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya ini bernama Raja Dapuntahuang. Dan pada masa kejayaannya, Sriwijaya mempunyai raja bernama Raja Balaputradewa. Balaputradewa berhasil menjalin hubungan kerjasama kepada kerajaan-kerajaan di luar Indonesia. Keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya ini ada 5 faktornya. Yang pertama adalah serangan dari Kerajaan Medang Kamulan. Yang kedua adalah serangan dari Kerajaan Cholamandala. Yang ketiga adalah satu persatu dari kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya mulai memisahkan diri. Yang keempat, kerajaan-kerajaan Thailand memulai serangan kepada Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah serangan dari Kerajaan Majapahit yang akhirnya dapat meruntuhkan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Candi Muara Takus, Prasasti Ligor, dan Prasasti Kota Kapur. Kerajaan yang terakhir atau kerajaan yang ke-8 adalah Kerajaan Melayu. Nah, Kerajaan Melayu ini didirikan pada abad ke-6. Lokasinya ada di dekat Selat Malaka. Nah, raja pertama dari kerajaan ini bernama Srima Trailokya Raja. Nah, pada tahun ke-692 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Namun pada tahun 1275, Kerajaan Melayu berhasil meloloskan diri dari Kerajaan Sriwijaya.
Nah, masa kejayaan dari kerajaan Melayu ini berada pada kepemimpinan raja bernama Adityawarman. Nah, kerajaan Adityawarman ini terkenal atas menakutkannya dan rendah hati. Raja Adityawarman juga berhasil memperluas kerajaan Melayu. Keruntuhan dari kerajaan Melayu ini disebabkan oleh faktor politik kedudukan kerajaan yang mulai mendesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang sulit untuk disaingi. Dan pada akhirnya, pada abad ke-13, kerajaan Melayu pun runtuh. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Melayu antara lain adalah Prasasti Mas Jusri, Prasasti Batu Sangkar, dan Candi Pulau Sawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.